Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih dimampukan oleh Allah untuk mengikuti kajian subuh ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi sebab atau menjadi wasilah kita semakin dekat dengan Allah, kita semakin menikmati nikmatnya iman, nikmatnya Islam ya, dan mudah-mudahan ini semakin mendekatkan kita ke pintu surganya Allah. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, keutamaan para pencari ilmu ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan, yaltamisu fihi ilman, menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahhalallah, pasti Allah mudahkan, lahu baginya, bihi dengan mencari ilmu itu, tariqan ilal jannah, jalan ke surganya Allah. Amin. Dan insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sholat khusyuk ya bun, sholat khusyuk. Mudah-mudahan kajian-kajian kita terutama di bulan Ramadan semakin menimbulkan rasa takut kita kepada Allah dan meningkatkan kecintaan kita kepada Allah. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang setiap waktu kita lakukan ya, setiap waktu kita lakukan, yaitu sholat. Nah tapi sebelumnya mohon kepada partisipan ya untuk menuliskan nomor WA nya supaya pengumumannya itu jelas, misalnya di satu grup gitu ya. Kadang tidak semua grup di linknya dibagikan gitu ya, mohon maaf. Kalau yang berkenan menuliskan boleh dituliskan dulu ya nomor HP nya supaya informasinya itu, oh ini ngaji hari ini, misalnya seperti itu. Nah untuk hari ini kajian sederhana kita tentang sholat khusyuknya, apakah kita sudah bisa meraih ya sholat khusyuk atau ya semuanya kita sedang belajar, sama-sama sedang belajar. Nah insya Allah pembahasan kita kali ini mengenai sholat khusyuk. Nah ini ada beberapa ayat yang berkaitan dengan sholat khusyuk, diantaranya di surah Al-Baqarah ya, ayat 45 sampai 46, bahwa sholat itu bukan hanya sekedar sholat tetapi harus disertai kekhusyukan gitu ya. Di sini ayatnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha, dan sesungguhnya sholat itu ya, lakabiratun, sungguh berat, illa kecuali, alal khasyi'in, bagi orang-orang yang khusyuk gitu ya. Jadi sholat itu berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Khusyuk di sini mereka yakin gitu ya, mereka yang memiliki keyakinan. Al-khasyi'in itu yang seperti apa? Alladzina yazunnuna, yang mereka itu
yakin ya, mereka yakin, yazunnun, yakin, annahum mulaku, bahwa mereka itu akan menemui rabbihim, Tuhannya, wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwa mereka itu akan kembali kepada Allah. Nah, bentar, ini ada yang masuk dulu. Nah, jadi di surah Al-Baqarah itu seperti itu ya. Kalau di sini, kalau dilihat di tafsir Al-Ajharnya, bahwa orang yang di dalamnya ya ada sabar ya, sabar, sholat gitu ya, maka pikirannya akan jernih, dia akan memiliki jiwa yang besar ya. Jadi insya Allah ini akan berpengaruh terhadap mental seseorang. Ketika dalam keseharian kita ya sudah menyatu dalam diri kita, segala sesuatu dihadapi dengan sabar, dengan sholat gitu ya, maka akan berpengaruh terhadap kejernihan hati, kebesaran jiwa. Jadi rintangan-rintangan kecil itu tidak ada artinya gitu kalau kita sudah bisa seperti ini. Nah, jadi kan banyak ya, banyak rintangan ketika kita hidup itu, karena dunia itu adalah darul bala, tempatnya ujian, tempatnya cobaan. Nah, maka ketika kita selalu minta pertolongan sama Allah supaya kita dikuatkan ya menghadapi berbagai rintangan itu dengan seperti itu ya. Nah, jadi dengan sabar, dengan sholat, nah, sehingga insya Allah kita akan menjadi pribadi yang tabah, yang tawakal gitu ya. Nah, tetapi di sini memang diingatkan bahwa sabarnya hati itu ya berat gitu. Juga sholat yang khusyuk itu ya itu adalah lakabiratun, berat gitu ya. Nah, tetapi mudah-mudahan hari ini kita akan sama-sama belajar ya dari para salafus sholih, sholat yang khusyuk itu yang seperti apa. Nah, mudah-mudahan kalau kita belajar sabar, kemudian sholatnya khusyuk gitu ya, hati yang lemah itu mudah-mudahan bisa menjadi kuat. Jadi intinya ayat 46 ini bahwa, sebentar, ini ada yang masuk lagi. Jadi intinya di surah ini bahwa dijelaskan ya khusyuk di sini. Sebentar, pun ada yang masuk lagi, ini gimana ya? Nah, jadi dengan mudah-mudahan ya bahwa kita bisa menghadirkan kehusyuan dalam sholat, kita bisa menguatkan hati kita dengan berbagai kesabaran, karena dengan dua tadi ya, sikap sabar dan sholat itu fungsinya akan menguatkan hati kita. Jadi ketika kita sholat dengan khusyuk, juga senantiasa bersabar, akan menguatkan hati kita, akan menguatkan jiwa kita, sehingga kedua hal ini ya akan selalu menyadarkan kita bahwa apapun itu kita harus melibatkan Allah dengan cara memohon pertolongan sama Allah. Jadi apapun hal kecil, hal besar, kita itu memang diharuskan memohon pertolongan dulu sama Allah gitu ya. Kan kadang kita mah memohon pertolongan teh kalau hal-hal besar gitu ya. Hal-hal kecil, misalkan keseharian saja, misalnya kita menghadapi anak-anak kita gitu ya, kita menghadapi hal-hal yang sederhana misalnya, itu senantiasa libatkan Allah gitu ya Allah. Nah, jadi setiap detik, setiap menit itu selalu libatkan Allah, selalu libatkan Allah misalkan. Nah, ini kemudian ayat yang kedua ya, yang menjelaskan bahwa kita diperintah untuk sholat itu khusyuk, diantaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 238. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hafidhu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu, jagalah, peliharalah oleh kalian, 'alas shalawati, ya, semua sholat, pokoknya sholat apapun, was shalatil wusta, dan sholat wusta,
wa qumu lillahi qanitin, dan laksanakanlah sholat dengan qanitin gitu ya. Qanitin itu dengan khusyuk tadi, dengan khusyuk. Nah, karena laksanakan sholat ya karena Allah dengan khusyuk. Nah, di sini kita di surah Al-Baqarah ayat 238 ini disuruh oleh Allah untuk memelihara sholat gitu, Mbak. Peliharalah sholat. Jadi jaga sholat, niscaya sholat akan menjaga kita. Jadi pelihara sholat, niscaya sholat akan memelihara kita, supaya kita tidak terjerumus dengan berbagai dosa. Bahwa ini sholat itu ya akan menjadi bukti kesolehan nanti di kemudian hari ya. Pokoknya dengan sholat akan memelihara kita dari siksa Allah ya. Nah, apalagi di sini ada dipertegas as-sholatul wusta. Nah, sholat pertengahan. Nah, sholat pertengahan itu ulama beda-beda pendapat. Ada yang berpendapat sholat wusta di sini adalah sholat asar gitu ya, sholat pertengahan kan, asar antara siang dan malam. Nah, jadi pentingnya memelihara sholat asar. Jadi karena kan waktu asar itu lagi pada sibuk-sibuknya ya, lagi pada capek-capeknya, udah beraktivitas dari pagi sampai sore, itu banyak yang melewatkan ya dengan sholat asar ini. Nah, jadi ada yang berpendapat bahwa wassalatil wusta di sini adalah sholat asar, karena itu adalah sholat yang orang-orang itu udah pada letih, udah capek gitu ya, udah aktivitas keseharian. Nah, itu ada yang sering terlewatkan. Nah, ini didukung dalam hadis Bukhari Muslim bahwa sholat asar itu suka dinamai dengan sholat wusta. Nah, kemudian ada juga pendapatnya itu wusta di sana itu adalah semua sholat, maksudnya itu semua sholat gitu ya. Tetapi ada juga yang berpendapat sholat wusta itu adalah sholat asar. Nah, di sini memang ya, di sini kan di maksud wusta di sini seluruh sholat ya dilakukan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Jadi ada pendapat ulama yang lainnya itu pokoknya laksanakan semua sholat, dan wusta di sini lakukan dengan sesempurna mungkin gitu ya, sebaik-baiknya gitu. Jadi sholat itu dilakukan dengan sempurna, berkesinambungan gitu ya, didorong dengan sholatnya itu penuh ketundukan, penuh kekhusyuan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ada yang berpendapat wusta di sana itu sholatnya dilakukan sebaik-baiknya semua sholat. Ada juga yang berpendapat sholat di sana itu adalah sholat asar. Nah, kemudian yang ketiga, kita pun disuruh untuk sholat khusyuk sama Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, ini qad sungguh aflaha beruntung, al-mu'minun orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan ini kita termasuk di dalamnya ya, yang disapa oleh Allah. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Siapa? Yaitu yang beruntung itu orang yang khusyuk di dalam sholatnya gitu ya, yang khusyuk sholatnya. Nah, khusyuk yang dimaksud dari ayat ini adalah rasa takut ya. Jangan sampai sholat kita ditolak sama Allah ya Allah. Jadi ditumbuhkan perasaan takut, jangan sampai sholatnya itu ditolak gitu ya. Dengan penuh ketundukan, tunduk pandangan kita ya, secara fisik kita tunduk, hati juga tunduk gitu ya. Secara fisik kan mata kita memandangnya itu ke tempat sujud, jangan memandang ke mana-mana gitu ya. Mata kita kan memandangnya ke tempat sujud, sudah diatur seperti itu ya. Sehingga tunduknya itu bukan hanya tunduk secara hati saja, tetapi secara fisik pun kita memang tunduk ke tempat sujud kita. Nah, sehingga rasa takut itu ya akan bercampur dengan kerendahan hati, dengan kesigapan gitu ya. Kalau menurut Ibnu Katsir, khusyuk dalam sholat itu ya akan terlaksana jika kita itu konsentrasi ya. Jadi mengkonsentrasikan jiwa kita kepada sholat, pokoknya mengabaikan sesuatu ya yang selain berkaitan dengan sholat. Jadi kita konsentrasi ya. Nah, seperti itu, fokus pada sholat yang kita lakukan,
Kehusyuan yang disebut dalam ayat ini ya, al-mu'minun itu di sini adalah khusyuk itu memang bagi orang-orang mukmin yang sudah mantap keimanannya gitu ya. Kalau yang baru muslim misalnya, kadang sholatnya itu misalnya kemana gitu ya, hati kemana misalkan ya, secara fisik tunduk kita ke tempat sujud, tetapi secara hati terkadang pikirannya masih kemana-mana gitu. Jadi kehusyuan dalam sholat itu akan terjadi ketika kita mengkonsentrasikan jiwa ya, pada sholat dan mengabaikan apapun di luar sholat ya, dan hal ini yang bisa melaksanakan kehusyuan dalam sholat itu kalau dalam surah Al-Mu'minun hanya bagi orang-orang yang sudah keimanannya mantap gitu ya. Jadi orang-orang yang keimanannya sudah kuat, nah itu yang bisa melaksanakan sholat khusyuk. Nah kemudian kita lihat nih secara itunya ya, bahwa sholat itu memang kan secara bahasa doa ya, secara istilahnya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamun bitaslim. Nah kita semua udah tahu ya. Nah kemudian khusyuk di sini adalah, kalau di KBB itu khusyuk itu pokoknya penyerahan, penuh penyerahan, kebulatan hati, ada kesungguh-sungguhan, penuh kerendahan hati ya, seperti itu khusyuk itu ya. Jadi mudah-mudahan nih apa yang disampaikan barusan itu sudah ada dalam diri kita ya, bahwa kehusyuan itu bagaimana penyerahan sepenuhnya ya, kebulatan hati kita gitu, kesungguh-sungguhan gitu ya. Dan di sini khusyuk di sini itu sebetulnya bukan hanya dalam sholat saja gitu ya, dalam ibadah lainnya pun gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kalau dalam KBBI itu pokoknya khusyuk itu ada kebulatan hati, kesungguh-sungguhan ya, kerendahan hati. Yang kedua itu tujuan dan niatnya gitu ya. Jadi ada istilah khudu', ada istilah khusyuk gitu ya. Kalau istilah khudu' ya, khudu' itu tunduk secara fisik gitu. Kalau khudu' itu tunduk secara fisik ya, secara fisikly, secara badan, misalkan menundukkan suara, menundukkan badan, menundukkan pandangan mata. Nah itu khudu'. Jadi ya khudu' itu lebih ke sifat zahir gitu ya, yang nyata. Kalau khusyuk, nah bedanya kalau khusyuk itu adalah gerakan hati yang sifatnya nggak bisa kita lihat kan. Kalau khudu kan bisa terlihat, misalnya ketika badan kita nunduk, suara kita dipelankan ya, kemudian pandangan mata kita ditundukkan, nah itu kan bisa terlihat secara zahir. Tapi kalau khusyuk itu adalah gerakan hati yang tidak nyata, tidak terlihat gitu ya kan. Kita nggak bisa ngebedakan apakah sholat si A itu khusyuk atau tidak misalnya. Nah apakah sholat si B itu khusyuk tidak, nah itu tidak bisa dilihat. Bahwa intinya seperti itu ya. Kalau khusyuk itu sebetulnya pendapat yang lainnya itu tidak hanya dalam hati, tetapi semuanya ya, baik fisik maupun hati, semuanya harus khusyuk. Nah itu secara bahasa, otak-atik secara bahasanya. Kalau secara istilah, khusyuk itu adalah sungguh-sungguh merasa dirinya sedang berhadapan sama Allah dan menundukkan diri baik lahir maupun batin. Bahwa khusyuan itu jadi kesungguh-sungguhan kita, bahwa ketika sholat kita itu kita merasa sedang berhadapan dengan Allah, menundukkan diri ya, baik lahiriah kita maupun batiniah kita. Kan sebetulnya ketika sholat itu kita sedang dialog sama Allah. Ketika alhamdulillahi rabbil alamin, hamidani abdi, hambaku telah memujiku, ar-rahmanir rahim, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku, maliki yaumiddin, majjadani abdi. Jadi ketika kita sedang sholat itu sebetulnya kita sedang dialog sama Allah ya, mi'rajul mu'min, kita sedang dialog sama Allah. Nah oleh karena itu harus dihadirkan bahwa di hadapan kita ini adalah saya sedang berhadapan dengan Allah, saya sedang berdialog dengan Allah, sehingga pikiran itu semuanya fokus ditujukan sama Allah gitu ya.
Nah, kemudian ada pendapat lain, khusyuk itu adalah ketakutan yang berkelanjutan dalam hati. Ini masih nyambung sama yang kemarin ya. Ketika seseorang memiliki rasa takut yang tinggi, dalam sholatnya pun timbul rasa takut gitu ya sama Allah gitu. Nah, kata khusyuk dalam Al-Quran itu ada 16 kali ya disampaikan. Jadi baik artinya khusyuk di sana itu artinya hina, menunduk. Khusyuk itu diartikan tenang atau rendah hati ya. Kemudian ada khusyuk diartikan juga kering dalam Al-Quran, ada yang mati, ada yang diartikannya itu khusyuk di sana itu rasa takut, rasa merendahkan, menundukkan diri gitu ya, seperti itu. Itu secara bahasa dan istilah. Nah, di sini ada seorang ahli ya, Dr. Thomas menyampaikan bahwa ini pentingnya sholat ya, bahwa kalau kita sholat khusyuk ini benar-benar ini, kalau Nabi kan arihna bis sholah, hayu aja na orang istirahat, jadi Nabi mah arihna bis sholah, jadi sholatnya ku Nabi mah dianggap lagi refresh ya, lagi refresh gitu. Kalau kita mah refresh teh yang nate kamoalnya, orang mah hayong nate kanu hal-hal yang sifatnya physically misalnya. Kalau ini Nabi mah arihna bis sholah, kalau lagi sibuk-sibuk udah rapat musyawarah misalnya, arihna bis sholah. Nah, ini mudah-mudahan kita juga ya bisa sampai derajat ini, bahwa kalau di sini ada pendapat ya, Thomas menyampaikan bahwa sholat itu adalah sarana yang paling penting untuk bagaimana kita relaksasi nih, relaksasi dari udah berbagai kesibukan capeknya, relaksasi syaraf-syaraf kita ya. Makanya kita ketika sholat itu pikiran kita itu fokus gitu. Coba lupakan sejenak urusan dunia kita yang nggak beres-beres itu. Pokoknya dilupakan, pusatkan pikiran kita hanya kepada Allah ya saat sholat. Nah, kalau kita sudah bisa seperti ini ya, dilupakan hal-hal lain, kita fokus sama Allah. Kalau kata bahasa kita ada mindfulness ya. Mindfulness itu bahwa pikiran kita itu full gitu ya, full sama Allah pikirannya. Nah, ini akan melahirkan relaksasi total ya, sehingga pikiran itu akan tentram gitu. Setelah sholat itu jiwa itu tentram gitu. Tapi karena ya kita itu kalau sholatnya nggak mindfulness, pikiran kita masih terbagi-bagi, setelah sholat itu masih gelisah gitu ya, masih banyak pusing gitu. Nah, ini tapi kalau kita sholatnya itu sudah fokus sama Allah, mindfulness tadi, pikiran kita terfokus gitu ya, sehingga saraf-saraf kita itu relax gitu ya, karena ada proses relaksasi di sana. Nah, itu akan memberikan ketenangan. Nah, di sini ya, kalau kita benar-benar menjadikan sholat itu sebagai tadi ya, sebagai bukti ketundukan kita, kekhusyuan sama Allah, asarnya itu akan dirasakan. Kita akan tumakninah, akan memiliki jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang gitu ya, nggak mudah emosi, nggak mudah marah, selalu menghadapi sesuatu dengan senyum gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada Abu Sangkan menjelaskan bahwa sholat merupakan ibadah yang mengarahkan jiwa kepada Allah. Jiwa kita diarahkan sama Allah, yang membuat ruhani akan mengalami pencerahan. Nah, ini ya. Dan akan membuat jiwa kembali dalam kondisi fitrah. Nah, jiwa kita suci ya, tidak terkontaminasi dengan dorongan-dorongan yang negatif gitu ya. Jadi kalau kita sudah sholatnya khusyuk, dorongan-dorongan negatif itu akan hilang dengan sendirinya gitu ya, karena sholat itu sebagai sarana ruhani kita cerah gitu ya, jiwa kita bersih, dorongan nafsu-nafsu negatif itu udah ketekan gitu ya dengan sholat. Karena kan ketika sholat kita itu menghambakan diri sama Allah serendah-rendahnya gitu ya, penghambaan ya, dari inti sholat itu adalah penghambaan diri kepada Allah. Nah, ini bahwa sholat ini adalah sebagai bukti ya, bukti kemakhlukan kita ya, tunduk kepada Sang Khalik, bahwa Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya gitu ya, sehingga bahwa betul-betul inna sholati itu dirasakan, bahwa ya Allah, inna sholati, sesungguhnya sholatku ya, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku,
lillah, hanyalah untukmu ya Allah, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam gitu. Nah, jadi kalau benar-benar ya kita khusyuk dalam sholat, nah hal-hal negatif, pikiran-pikiran yang negatif itu tidak muncul gitu ya. Nah, kemudian khusyuk itu sendiri bukan hanya di dalam sholat saja ya, tetapi khusyuk itu harus menyertai berbagai hal kita. Jadi perbuatan kita, perkataan, pikiran kita. Nah, ini Ibnu Rajab Hambali menjelaskan bahwa makna asal khusyuk itu, makna asalnya itu ada khusyuk di sana itu adalah khusyuk itu kelembutan, kehalusan, ketenangan, ketundukan, kerendahan, serta keaktifan hati gitu. Ya, ketika hati khusyuk, ketika kita udah sholat, hati kita khusyuk ya, maka seluruh yang lain pun akan menjadi khusyuk. Karena kan pasti hati yang membolak-balikan, yang nyuruh dia berpikir seperti ini, dia bertindak seperti itu kan hati kita ya. Kita udah pernah membahas ini. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat, ada yang saluha, ada yang salahat. Salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Ketahuilah dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh akan baik. Jika segumpal daging itu buruk, maka seluruh tubuh kita akan buruk. Dan segumpal daging itu adalah hati kita. Nah, ini ya menurut Abu Muhammad Al-Isfari bahwa sholat khusyuk itu adalah bagaimana kita menghadirkan hati ya, menghadirkan hati kita, menunaikan apa yang seharusnya dilakukan, serta ketika seseorang secara sadar merasakan dia itu sedang betul-betul berdiri di hadapan Allah, menghadirkan hatinya bahwa saya itu sedang berdiri di hadapan Allah ya, sehingga paham apa yang dibaca gitu ya, yang dibaca dalam sholat itu semuanya dipahami karena kan dia sedang berkomunikasi sama Allah. Nah, saya itu tanya ya mahasiswa, kalian tahu misalnya ketika di itu ya, misalkan at-tahiyat, coba at-tahiyat itu apa artinya? Kadang mereka itu banyak yang nggak tahu ya. Misalkan ini wajib murni, coba wajib murni apa artinya? Nah, bahaya ketika kita baca kemudian kita tidak paham apa yang kita baca, sementara khusyuk itu indikatornya adalah fahmul maqru, paham apa yang sedang kita baca itu. Ketika mulai dari takbir ya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu udah segala hal itu bahwa Allah yang besar itu Allah gitu ya, dalam pikiran kita baca. Mulai dari ada yang Allahumma ba'id ya, ada yang subhanaka Allahumma. Nah, kita bertasbih ya, memahasucikan Allah. Nah, itu setiap kata yang kita baca dalam sholat itu harus kita pahami gitu. Jangan sampai ya seperti mahasiswa tadi ditanya gitu, at-tahiyat apa artinya, nggak tahu gitu ya misalkan, dan lain sebagainya. Itu mudah-mudahan kita semakin memahami ya. Bacakan kalau para sahabat itu sampai nangis, Nabi juga sampai nangis ya. Ada ayat rahmat, ada ayat rahmat itu Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon rahmat yang ada dalam ayat ini. Ketika ada ayat azab ya, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung dari azab yang kau sampaikan dalam ayat ini gitu. Kalau kita kan baca kalau kita terkadang baca ayat itu kan nggak dimaknai gitu ya, nggak di itu kita baca aja misalkan, padahal di dalamnya itu sedang berbicara tentang hari kiamat atau sedang membicarakan tentang bagaimana getirnya gitu di neraka gitu ya. Terkadang kita mah baca apa surah misalnya wan nazi'ati gharqa, padahal kan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras misalkan. Nah, itu kan kalau dipahami maknanya itu akan tergetar sendirinya hati kita ya. Nah, seperti itu. Jadi pokoknya mudah-mudahan kita ketika sholat itu betul-betul sadar merasakan kita sedang berdiri itu di hadapan Allah khalik kita gitu ya, tahu semua yang kita baca, kita sedang komunikasi sama Allah sedang menjawab apa yang kita baca gitu ya. Nah, kemudian sementara yang lainnya ya, Iwan Kurniawan di sini menyebutkan sholat khusyuk itu adalah tunduk dan tawadu serta menjaga ketenangan hati kepada Allah. Nah, jadi mewujudkan jiwa sholat dan hakikat sholat. Nah, jadi mudah-mudahan dengan kehusyuan ini ruh sholatnya kita itu ada gitu ya. Nah, seperti itu.
Nah, di sini beberapa makna khusyuk ya menurut para ulama ya, tadi ada yang mengartikan tunduk, ada mengartikan kehusyuan hati. Nah, ini dia yang lainnya adalah tunduk dan merendahkan diri tanpa mengangkat penglihatan dari tempat sujud dan tidak boleh menoleh ke kanan dan ke kiri. Nah, ini pendapat yang lainnya ya. Pokoknya ketika sholat itu tentunya ya khusyuk, tunduk, merendahkan diri kita, merendahkan hati kita ya, tanpa mengangkat penglihatan kita, terus pandangan kita tertunduk ke tempat sujud kita, apalagi tidak boleh tengok kanan tengok kiri ya. Nah, itu adalah diantara bentuk kehusyuan. Nah, kalau persepsi Imam Ghazali berpendapat tentang khusyuk itu bahwa kondisi hati yang penuh rasa takut. Nih kalau Imam Ghazali mah, jadi khusyuk di sana itu kondisi hati yang penuh rasa takut. Kemudian ya penuh rasa takut, kemudian tunduk pasrah di hadapan Allah ya. Nah, kemudian perasaan ini ya, perasaan takut tadi ya, mawas diri, tunduk itu akan berpengaruh pada gerak-gerik anggota badan kita gitu, akan berpengaruh terhadap gerak-gerik anggota badan kita, sehingga orang yang khusyuk itu kan nggak mungkin misalnya orang khusyuk matanya kemana-mana misalnya, atau banyak gerakan yang misalnya, karena itu sangat berpengaruh ya terhadap bagaimana dalam sholat itu terkadang pelaku itu sampai nangis gitu ya, berharap memelas sama Allah gitu ya, sehingga tidak betul-betul tidak memperdulikan yang lainnya gitu. Kan ada yang lagi sholat ya terbusur panah itu nggak kerasa gitu ya, sampai segitunya gitu ya. Ketika banyak para ulama ya, para sahabat, mereka itu ketika sholat itu tidak merasakan, padahal ada tusukan ya ke dalamnya, itu saking memang betul-betul gitu ya fokus gitu, tidak memperdulikan hal apapun. Nah, tetapi kita juga nggak seperti itu juga gitu ya. Nah, Imam Ghazali mengatakan bahwa orang yang tidak khusyuk nih, hati-hati, kata Imam Al-Ghazali, orang yang sholatnya nggak khusyuk itu sholatnya sia-sia gitu, jadi nggak berarti apa-apa. Jadi hati-hati bagi sholat yang tidak ada kehusyuan di dalamnya, kita nggak memahami bacaan sholat kita nggak menghadirkan Allah di hati kita merasa tidak sedang berkomunikasi dengan Allah. Hati-hati, kata Imam Ghazali, sholatnya itu sia-sia. Karena kan tujuan sholat itu kan sholat itu adalah a'zamu dzikra ya, jadi yang paling agung mengingat Allah gitu ya. Jadi bisa mencegah tanha anil fahsya wal munkar itu bisa tercapai gitu ketika sholat kita khusyuk. Nah, kemudian bagaimana Bapak Quraisy Shihab berbicara mengenai khusyuk. Nah, kata beliau, kata Pak Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya ya, bahwa khusyuk di dalam sholat itu, ini kata Pak Quraisy Shihab. Tadi sudah ya Imam Al-Ghazali berpendapat tentang khusyuk. Sekarang Pak Quraisy Shihab sebagai salah satu mufassir terbaik di Indonesia ya, kitabnya Tafsir Al-Misbah itu terbaik se-Asia Tenggara. Subhanallah ya, Bapak Quraisy Shihab menjelaskan bahwa kehusyuan dalam sholat itu bisa diperoleh dengan meyakini bahwasanya ada ganjaran ya, ada pahala, ada siksa yang akan dijumpai setelah kematian. Jadi kita meyakini bahwa ini kita akan disiksa kalau seperti ini, kita akan dapat pahala seperti ini. Nah, seperti itu. Karena hal tersebut membuat hati menjadi tunduk sama Allah gitu. Kita berharap surga betul-betul gitu. Dan kita takut gitu ya, takut akan murka Allah, takut dengan nerakanya Allah gitu. Jadi ada khauf dan roja di sana. Kita berharap adanya sangat berharap surga ya Allah, walaupun saya itu tidak layak di surgamu ya Allah, saya akan memantaskan diri bahwa saya itu layak mendapatkan surgamu ya Allah. Aku tahu misalkan aku itu layak di nerakamu, tetapi aku merasa takut gitu ya dengan nerakamu, dengan murkamu. Nah jadi puncak kehusyuan itu pokoknya adanya ketundukan, adanya kepatuhan ya seluruh anggota badan kita, pikiran kita, pokoknya bisikan kita itu semuanya menuju pada ridho Allah. Jadi orang yang mengerjakan sholat ya dengan khusyuk meyakini bahwa
Saya yakin akan bertemu dengan Allah. Nah, tadi ya di ayat Al-Baqarah itu kan, saya yakin akan menemui Allah, akan menemui akan mendapatkan pahala dari Allah, akan mendapatkan ridho dari Allah. Nah, itu seperti ini, sehingga memiliki keimanan yang kuat. Dan orang yang khusyuk itu akan menilai ringan ya. Beban hidup itu, cobaan itu akan dia hadapi dengan ringan, karena apa sih yang kita cari, misalkan ya, orang yang khusyuk itu apa sih yang kita cari gitu ya. Memang dunia itu tempatnya ujian, tempatnya cobaan, kita itu di dunia itu hanya numpang, hanya sebentar saja gitu ya. Tidak risau dengan rezeki yang tidak ada hari ini, tidak risau dengan berbagai hal gitu ya, yang berbagai kekurangan yang kita miliki. Orang yang khusyuk itu kan tentunya dia karena dia tahu gitu ya, hanya berharap ridho Allah, hanya berharap surganya Allah, hanya yakin dalam hatinya yang ditakuti itu murkanya Allah, bukan murka lainnya, bukan hal-hal lainnya. Jadi bisa ditarik kesimpulan ya tadi, bahwa sholat khusyuk itu adalah mereka yang melakukan ibadah sholat dengan secara fisikly ya, secara fisikly anggota tubuhnya tenang gitu, nggak banyak gerak-gerak naon gitu ya. Yang secara fisiknya keadaan anggota tubuhnya tenang, kemudian mengarahkan hatinya, jiwanya ya hanya fokus kepada Allah, ada rasa takut, tunduk gitu ya saat menghadap Allah gitu ya. Karena begitu banyak orang yang sholat namun banyak yang nggak bisa khusyuk gitu. Nah, nanti akan kita lihat kenapa sih kita nggak bisa khusyuk gitu. Nah, ini ciri-ciri ya. Ciri-ciri sholat khusyuk itu ya, sebagian umat Islam merasakan sholat itu hanya gugur kewajiban unggul kan, banyaknya itu gugur kewajiban gitu. Bahwa sholat itu kayak kepentingan Allah, bukan kayak kepentingan dirinya gitu. Banyak yang males gitu ya, kadang di akhir-akhir baru sholat misalkan, atau sholat tetapi dengan cepat gitu ya, nggak merasakan nikmatnya berinteraksi dengan Allah misalnya. Kadang melaksanakan sholat itu ya tadi hanya gugur kewajiban saja. Nah, sholat khusyuk ini adalah sholat yang dilakukan secara mujahadah, secara sungguh-sungguh, penuh kesadaran kita sedang mengabdi kepada Allah ya. Jadi orang khusyuk sholat itu adalah menyadari bahwa sholat itu adalah kebutuhan saya kepada Allah gitu. Sholat itu adalah kebutuhan dirinya dengan Allah. Orang yang khusyuk itu ya akan merasa bahwa dirinya sedang berdialog, mengadukan berbagai persoalan yang dihadapi sama Allah gitu ya. Nah, di sini dalam salah satu jurnal ya yang ditulis oleh Pak Supangat menjelaskan bahwa sholat sangat dianjurkan agar menerapkan khusyuk ya di dalam sholat itu. Maka kriteria khusyuk ya yang sesuai syar'i ya, yang sesuai syarat, yang pertama adalah menjaga pandangan ketika sholat. Kan kalau setan itu suka kumaha we carana teh urang teh hoyong ngaliuk atau napi menoleh gitu ya. Jadi menjaga pandangan kita tetap fokus ke tempat sujud kita. Nah, ini supaya sholat kita khusyuk ya. Kemudian tips yang kedua adalah hati dan ucapan serta gerakan hati kita, ucapan kita ya. Jadi dalam sholat itu ulah jempling, harus ada gerak, bibir kita itu harus bergerak ya, yang terdengar sama kita gitu. Jadi ulah sholat tengah betem banyak, tetapi gerakan bibir itu harus kita rasakan, minimal terdengar oleh kita saja. Hati, ucapan ya, ucapan kita, akwal kita. Nah, gerakan itu selalu berusaha disatukan gitu, nyambung gitu ya, supaya senantiasa menghayati inti makna yang dibaca dalam bacaan. Pokoknya kata kuncinya fahmul makru, paham apapun satu kata yang kita baca itu kita pahami. Nah, di sini ibu-ibu misalnya masa ada yang nggak tahu misalkan wa'afini misalnya apa, misalnya warzuqni wajiburni, ada itu yang ketika ditanya apa artinya. Nah, tadi ya at-tahiyat misalnya Allahumma ba'id atau subhanak itu maksudnya apa. Nah, itu mudah-mudahan kita bisa memperbaiki sholat kita ya di saum kita tahun ini. Pandangan kita fokus, pahmul makru, paham satu kata pun yang kita baca, satu ayat pun yang kita baca itu kita pahami ya. Al-Fatihah satu-satunya kita pahami, kita sedang dijawab oleh Allah apapun yang kita baca gitu ya. Nah, kemudian seperti itu. Nah, pendapat yang lain nih dari Muhammad Solihin
tanda suksesnya khusyuk dalam sholat itu yaitu yang pertama adalah ada rendah hati, ikhbat ya, ikhbat. Ikhbat itu artinya dataran rendah. Ibnu Abbas dan Qatadah menafsirkan kata al-mukhbitin, orang yang rendah hati. Jadi yang pertama adalah merendahkan hati kita, menghilangkan segala kesombongan kita bahwa yang akbar itu, yang besar itu Allah, masalah dunia mah cemen kecil gitu ya. Jadi semuanya itu memang kita merendahkan hati kita gitu ya, betul-betul ya di hadapan Allah. Kemudian tentunya yang kedua adalah tumak ninah. Nah, tumak ninah ini bentuk fisik dari sebuah kehusyuan ya, bentuk lahir dari sebuah kehusyuan. Tumak ninahnya nafsu kita, tumak ninahnya hati kita akan melahirkan sikap kehati-hatian dalam pekerjaan gitu. Jadi ketika kita tumak ninah ya, tumak ninah, nafsu kita tenang, jiwa kita tenang, hati kita tenang gitu, sehingga akan berefek gitu ya. Kita itu selalu hati-hati dalam bekerja, selalu lembut dalam berucap, tindakan kita ya tidak menyinggung orang lain. Nah, sikap tumak ninah ini merupakan syarat mutlak bagi khusyuknya dalam sholat, karena ini kan rukun sholat ya. Kan ada seorang sahabat yang dia sholat, kemudian udah sholat itu sasalaman ke Nabi. Kata Nabi kan, sholli fa innaka lam tusolli, sholat kamu belum sholat. Kemudian dia sholat, salaman lagi sama Nabi. Kata Nabi, irji' sholli fa innaka lam tusolli, balik anjen can sholat, kembali kamu belum sholat. Nah kemudian sampai 3 kali orang tersebut sholat, kemudian setelah sholat sasalaman ke Nabi. Kata Nabi sampai 3 kali, irji' sholli fa innaka lam tusolli, pulang kamu belum sholat. Ternyata sholatnya itu seperti ayam ya mematuk padi gitu, cepet gitu ya, nggak ada tumak ninahnya kan. Kalau sholat itu dari mulai rukunya tumak ninah, hatta tatma'inna raki'an, hatta tatma'inna sajidan. Jadi orang teh kedah tumak ninah, ruku, sujud kita tenang, tumak ninah, bacaan sholatnya dengan itu ya penuh tartil misalnya. Kemudian juga menggigil dan gemetar. Nah ini para sahabat itu kalau lagi sholat menggigil, gemetar ya. Itu adalah salah satu dampak dari khusyuk, bahwa hamba tersebut memikirkan bacaan gitu ya. Bukan hanya tahu terjemah saja, tetapi memikirkan bacaannya itu gitu, sehingga menggigil, gemetar gitu ya. Nah kemudian menangis gitu ya. Kalau para sahabat itu sholat itu sampai nangis gitu ya. Kalau kita mah nangis teh nuju sedihnya, lain ke sholat misalnya, nangis gitu ya, lembut hati. Nah kemudian di sini kenapa sih kita seringkali nggak bisa khusyuk? Kenapa seringkali nggak bisa khusyuk? Nah di sini ada kenapa gagal ya khusyuk dalam sholat. Di antaranya ada ya orang sombong, ada kesombongan ya. Sombong itu bukan saja terhalangi atau meraih bisa menghalangi khusyuknya seseorang, tetapi bahkan bisa menghalangi masuk surga gitu. Orang sombong itu nggak mungkin sholatnya bisa khusyuk. Nah nauzubillah ya, mudah-mudahan terkikis ya kesombongan kita dengan sholat khusyuk ini. Siapa sih kita, hanya seonggok tanah yang dikasih nyawa. Jangan merasa diri sempurna, jangan merasa diri itu lebih baik. Pokoknya tanamkan setiap orang yang kita temui itu dia lebih baik dari kita. Pokoknya jangan sampai ada sedikit pun kita merasa lebih baik dari orang lain. Jadi kita itu siapa sih, kenapa mesti sombong? Hanya seonggok tanah yang Allah kasih nyawa. Suatu hari Allah kasih nyawanya, kita kembali ke tanah lagi gitu ya. Nah ini jadi orang yang sombong itu dia tidak akan bisa khusyuk sholatnya gitu. Bahkan lebih parah lagi, akan menghalangi masuk surga ya. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man fi qalbihi mithqal habbatin min kibrin. Orang yang sombong itu ya sama Allah ya tidak akan masuk surga yang ada dalam hatinya mithqal, hanya ada sedikit saja ya, mithqal habbatin, 1 biji saja ya, kesombongan dalam diri kita itu nggak akan masuk surga.
Jadi orang yang sombong itu oleh Allah akan dipalingkan dari ayat-ayat Allah gitu. Dia tidak akan bisa mengambil manfaat dari Allah. Allah akan palingkan dia dari jalan hidayah. Allah akan palingkan dia ya. Allah akan arahkan dia dalam kesesatan, kerusakan ya. Sebagai balasan untuk mereka itu seperti itu. Nauzubillah ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Ini mohon maaf ya sedikit lagi. Yang selanjutnya adalah pemilik hati yang keras. Nah, ini hati-hati ya. Qaswatal qalbi. Nah, ini orang yang dalam hidupnya terlalu sering bercanda, ketawa-ketawa ya. Hati-hati, itu bisa mengeraskan hati. Nah, ini dalam hadisnya kan ada la tuksirid dhahik. Kita itu jangan terlalu banyak tertawa. Fa inna kasratad dhahik tumitul qalba. Karena banyak ketawa itu akan mematikan hati kita, mengeraskan hati kita. Jadi senang we dino pikiran teh hoyong nate senang-senang we, healing, senang-senang ya, ke mall, ke apa, Shopee, Lazada, misalkan itu. Hati-hati itu bisa mengeraskan hati. Mudah-mudahan kita bisa melunakkannya ya dengan tilawah yang kita lakukan, kemudian dengan ziarah kubur yang sering kita lakukan. Nah, itu bisa melunakkan hati kita dengan kita mengusap kepalanya anak yatim gitu ya. Itu hal-hal yang bisa melunakkan hati kita. Nah, ini pemilik hati yang keras ya, khusyuk. Khusyuk itu kan kelembutan hati, kasih sayang, rendah diri, ketundukan. Oleh sebab itu tidak ada tempat khusyuk ya, nggak ada tempat khusyuk ya bagi hati yang keras kan. Tidak ada kelembutan di dalamnya kan, tidak ada kasih sayang, tidak ada ketundukan. Ini pemilik hati yang keras. Karena di dalam kalau dalam hatinya itu yang ada itu hanya kecongkakan gitu ya. Jadi yang kasih sayangnya itu nggak ada, karena itu dia keras, orangnya keras, hatinya itu keras gitu ya. Barora akah hoyong nangis gitu ya kan, kalau para sahabat itu sampai nangis gitu ya, terseduh-seduh ketika sholat itu mengingat sebuah ayat misalnya. Nah, kemudian orang-orang putus asa, orang yang lalai, orang yang tergesa-gesa. Nah, ini hati-hati ya, takut-takut masih ada di dalam diri kita. Orang yang putus asa, orang yang lalai gitu ya, hatinya ghaflah dan tergesa-gesa nih. Kadang tergesa-gesanya ini nih, kita kan diburu waktu, kadang misalkan sholat kita tergesa-gesa, nah, nggak mungkin ada kehusyuan di dalamnya gitu ya, atau hati kita lalai. Nah, 3 sifat itu merupakan sifat yang bertentangan dengan kehusyuan. Khusyuk itu nggak mungkin tergesa-gesa, khusyuk itu nggak mungkin lalai. Orang yang putus asa kan artinya putus harapan sama Allah gitu, putus harapan ya, atau terputus dari rahmat Allah ya. Dia tidak berharap lagi, terus lah abi mah kagok misalnya. Nah, itu kan orang yang putus asa itu. Kalau yang khusyuk itu kan sangat berharap sama Allah, rojanya itu, harapannya itu besar sama Allah. Ya Allah, abi teh nyungkeun rahmat anjeun ya Allah, walaupun abi teh seueur dosa gitu ya, saya itu tidak pantas di surgamu, tetapi saya ingin berusaha untuk memantaskan diri untuk bisa layak di surgamu ya Allah. Jadi orang yang kalau yang putus dari rahmat Allah itu, maka dia akan ya udah, saya memang udah gini misalnya, dia tidak berharap sama Allah. Nah, latai asumir rahmatillah, kita jangan terputus dari rahmat Allah. Nah, orang yang lalai, tidak mengumpulkan pikirannya, tidak menghadirkan hatinya ketika sedang sholat ya. Kan orang yang lalai mah pikirannya kemana-mananya, alah menuju sholat, alah itu kumaha barang, alah itu kumaha nujunya sealah itu. Nah, jadi dalam pikirannya itu goflah, lalai gitu, tidak fokus, tidak menghadirkan bahwa kita itu sedang berhadapan dengan Allah gitu. Jadi kan dia lalai, nah tidak merasakan kehadiran Allah, tidak merasakan dia sedang komunikasi sama Allah. Kemudian orang-orang yang tergesa-gesa ini tidak menyadari kan apa yang dia ucapkan dalam sholat itu, tidak merenungkan, memikirkan ayat Al-Quran yang dia baca, tidak merenungkan Quran yang dia dengar. Yang terpenting gerakannya sudah gitu kan, dengan penuh tergesa-gesa, misalnya tidak ada tadabbur Al-Qur'annya, tidak ada memikirkan ayat-ayat Allah, apakah ini ada ayat rahmat, apakah ini ada ayat azab. Nah kemudian khusyuk itu merupakan buah dari keimanan dan berbekal dengan segala hal yang memudahkan perjalanannya menuju Allah.
Pokoknya menyingkirkan kendala ya, memperbaiki sholat, bermunajat sama Allah. Ini ya yang harus kita upayakan gitu ya. Pokoknya keseriusan dalam melaksanakan sholat, serius gitu ya, sholat dengan baik ya, insya Allah akan menimbulkan kehusyuan, bahwa kita itu serius gitu. Di 10 menit ini kita lagi mau sholat gitu. Jadi khusyuk dalam sholatnya merupakan syarat gimana kita akan memperoleh sa'adah ya, kebahagiaan. Jadi perasaan khusyuk tidak akan didapat seseorang yang tidak punya kesadaran tadi, yang goplah, yang lalai, tidak punya kepercayaan, bagi orang yang putus asa bahwa sebenarnya seseorang itu sedang berhadapan dengan Allah. Nah, jadi menurut penjelasan di atas kita simpulkan ya, kita closing sekarang. Kesimpulannya, nah besok kita lanjut lagi tentang kehusyuan ini. Kesimpulannya, ciri orang yang sholatnya khusyuk itu adalah yang pertama, menjaga pandangan ketika sholat, hanya tertuju ke tempat sujud kita. Jadi menjaga pandangan sholat ya, mata jangan kemana-mana, pokoknya tertuju pada tempat sujud kita. Kemudian menyatukan hati kita, ucapan ya, harus gerak bibir kita ketika sholat, ulang betem banyak. Apa yang kita ucapkan, hati kita, gerakan kita, menghayati makna bacaan sholat. Kemudian tentunya memiliki sikap yang rendah hati. Kemudian tumak ninah, nikmati ketika sujud itu, nikmati perpanjang sujudnya. Ketika ruku itu nikmati perpanjang, dihayati bacaan sujud kita gitu ya. Nah seperti itu, jadi bacaannya dipanjangkan gitu. Nah jadi harus tumak ninah, ulah ta'acan sampurnanya ruku tos tidak, belum sempurna sujud sudah duduk di antara dua sujud. Pokoknya mah harus tumak ninah, harus tenang gitu ya, supaya kita memiliki jiwa tenang. Memiliki dampak kehusyuan sholat terhadap apa yang dibaca dan difikirkan. Misalnya kayak menggigil, nah itu harus berlatih ya, nggak bisa ujuk-ujuk ngagigil, gemetar, nangis gitu. Pokoknya itu adalah hanya dampak saja. Ketika kita sudah khusyuk, maka akan timbul wajilat, bergetar, hati kita bergetar, tubuh kita menggigil, kita menangis sama Allah ya, hati kita lembut. Nah insya Allah akan dilanjutkan di esok hari ya, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi kekhusyuan dalam sholat dan lain-lainnya. Untuk hari ini dicukupkan sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya memohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Penti yang telah memberikan begitu banyak ilmunya tentang sholat khusyuk. Subhanallah, luar biasa ya. Ternyata untuk melaksanakan sholat yang khusyuk itu bahasa Sunda nama aduh regeng, sesah pisan. Hayom khusyuk teh, tapi mudah-mudahan jangan berkecil hati untuk kita semua. Semoga kita semua dapat memperbaiki sholat kita agar sholat kita itu tidak sia-sia ya. Terkadang kan kalau kita melaksanakan sholatnya upami aya anu hila pek sholat besok emot gitu tah. Nyenten sebuah ajang. Gimana itu mah abdi gitunya mohon abdi nyariran sok itu ya Allah astagfirullahaladzim. Ternyata banyak sekali ya manfaat ketika kita melaksanakan sholat khusyuk yaitu diantaranya dapat memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat tentunya, dan mendapatkan ketenangan dalam hati, tidak gelisah, tidak risau, dan dapat menghapuskan dosa-dosa juga. Yang paling utama itu dapat mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dalam melaksanakan sholat itu khusyuk, minimalnya khusyuk kita orang awam mah cara dokter Penti mah tepat pada gerakan mencari teman upami bacaan ruku gitu lah, bacaan tacan rengse terus angkat deui terus bangkit deui terus gitu, minimalnya seperti itu ya Bunda dokter Penti, seperti itu mungkin khusyuk kecil nak kita seperti itu. Mohon maaf kepada Ibu Juhro Aisyah yang telah mengangkat tangan. Mungkin ada pertanyaan ya Bu ya. Mohon maaf mungkin karena waktu sudah siang. Insya Allah besok kita lanjutkan kembali. Bisa
bertolabul ilmi di ruang Zoom kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan serta usia kepada kita semua sehingga kita bisa bersua bertatap muka meskipun via maya dalam rangka bertolabul ilmi. Kita akhiri saja, kita membacakan istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis serta hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya yang bertugas pada kesempatan pagi ini mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin live.